Ternyata ketika ditahsin kembali, kebanyakan huruf salah. Nah, makanya kemudian saya memberanikan diri untuk memanggil beliau, Syekh Afwan, sekarang waktunya sudah talak. Dan ternyata itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Alfi, saya menyapa sahabat Mida dulu. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam kanal YouTube kita, Mida Channel, dalam segmen podcast Sahabat Mida. Pasti melihat sebuah tampilan yang berbeda nih dari podcast-podcast pada umumnya ya. Ini memang kita tidak sedang di studio kita, tapi kita sedang berada di salah satu kediaman Ustadz narasumber kita hari ini. Nah, nanti kita kenalan ya. Kita berharap semoga seluruh sahabat Mida senantiasa sehat dan juga Allah mudahkan dalam setiap aktivitas ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang waktu, alhamdulillah sudah hadir di depan kita Ustadz Alfi Muzakir Ar-Rasyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah lama sekali nih kita nggak ketemu. Terakhir tahun berapa Ustadz ya? Berarti keluar itu 2014 ya? 18? Ya. S1 itu kan 2018 tuh. Betul, 2018 terakhir kayaknya. Ya 18 atau 2017 ya. 2017. Sekarang ya, udah 2024, udah hampir 7 tahunan tuh ya. Ya, udah juga sekarang. Melebar juga. Saya. Ya alhamdulillah nih hari ini kita silaturahmi ke kediaman Ustadz Alfi. Alhamdulillah. Dan terima kasih Ustadz atas jamuannya, dan Masya Allah ini rumah sekaligus pondok pesantren. Jadi masih di lingkungan pondok pesantren. Nah, kita kenalan dulu ke Ustadz Alfi sebelum kita bahas bahasan kita pada kesempatan kali ini. Tafadhol Ustadz Alfi, kenalan dulu mungkin nama, alamat, asal, atau mungkin nih profil singkat dari tempat ini mungkin bisa dikenalkan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan biyadihi zimamul umur yusarrifuha 'ala an-nahwi alladhi yuridu fa huwal fa'alu lima yurid idza arada syai'an aw amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi qad bari'a kalamuhu min lafdhin wa harfin wa taqaddasat asma'uhu wa jalla sifatuh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Insyaallah silaturahmi ini salah satu ajaran untuk kita semua supaya kita bisa memperpanjang umur kita, memperbanyak rezeki kita, dan insya Allah yang paling penting adalah kita tidak terputus silaturahmi. Itu betul, karena yang paling penting itu silaturahmi itu bukan ketika kita dekat, tapi ketika kita jauh, tapi tetap terkoneksi. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Meskipun kita sudah lama tidak bertemu, tapi alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi meskipun dari jauh. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Nama saya mungkin dari nama dulu ya. Ya, monggo Ustaz. Nama Alfi Muzakir Ar-Rasyid. Alhamdulillah dari An-Nuaimi angkatan ke-7 mungkin ya. 10. Oh, 10. Angkatan ke-10, dan alhamdulillah setelah mengabdi kemudian berkiprah di Bandung, mencari guru, mencari sosok yang dicari, alhamdulillah kemudian diamanahkan sekarang di pondok setelah menikah. Pondok ini didirikan atas cita-cita kakek dari keluarga istri. Dari tahun 1985 yang menginginkan punya pondok. Tapi basic dari orang tua memang tidak ada di pondok, kemudian mengkaderkan anak-anaknya masuk pondok. Alhamdulillah. Pondok pesantren apa namanya ini, Ustaz? Pondok pesantrennya namanya Darul Falah As-Sakandari. Kita mempunyai 3 kurikulum. Yang pertama kita kurikulum modern. Kita menganut kepada pesantren Darussalam Gontor. Masya Allah. Karena alhamdulillah kakak-kakak kami berasal dari Gontor. Kemudian yang kedua kita menganut juga ke Kitab Turos. Karena alhamdulillah kakak yang kedua kami lama di Mesir. Alhamdulillah sekarang sedang menyelesaikan S3-nya di Al-Azhar. Masya Allah. Kemudian yang ketiga insya Allah kita menganut Al-Quran. Alhamdulillah. Karena Al-Quran memang tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Dan kurikulum 3 ini yang kami lihat saling melengkapi antar
pesantren yang lain. Hmm. Ada yang takhusus di Quran tapi kadang-kadang di fikihnya kurang. Nah, itu dia. Ada yang misalnya di modernnya kuat tapi kadang-kadang di Qurannya. ataupun di turusnya dia kurang. Mudah-mudahan cita-cita kami menyempurnakan itu semua. Masya Allah. Bidoaikum insyaallah. Insyaallah. Seperti itu Teduh mungkin. banget ya ini Ustadz Alfi ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz. Berarti sudah berkeluarga dan sekarang aktif di pondok pesantren Ustadz ya. Alhamdulillah sekarang Masya aktif Allah. di pondok pesantren. Pondok pesantren ada di daerah mana nih Ustadz? Nah, Untuk lokasi di daerah Cisaat, Sukabumi. Masya Allah, Cisaat, kalau Sukabumi. desanya namanya Desa Selajambe. Selajambe, iya. Lumayan kalau dari Jakarta tadi estimasi saya 3 jaman lah Ustadz. 3 jam. Karena 3 mungkin jam. tolnya ya. Ah, Tolnya terputus. Karena Tolnya kalau masih- misalnya sudah terbuka di Parungkuda itu lebih cepat. itu benar. Bahkan benar. nanti dekat lagi di Cibolang situ tinggal 5 menit sampai. Itu dia. Ya insya Allah sangat mudah. Insya Allah. Maka dari itu saya mengajak juga nih barangkali sahabat Mida ya, ada yang ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren, sangat bisa sekali nih di bawah naungan Ustadz Alfi Mudakir Ar-Rasyid ya, di Pondok Pesantren Darul Falah As-Sakandari. Masya Allah. Karena kiblat kita ke Alexandria. As-Sakandari itu kan diambil dari Iskandaria yang ada salah satu daerah di Mesir. Daerah yang indah itu kalau nggak salah, pinggiran pantai. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Alfi. Semoga perkenalan ini menjadi perkenalan yang berkah juga buat sahabat Mida nih. Baik, izin saya menyampaikan prolog Ustadz sebelum nanti saya persilahkan Ustadz Alfi memberikan nasihat dan juga pemaparan yang mungkin bisa yang pasti bisa bermanfaat buat sahabat Mida semua. Tadi Ustadz Alfi sudah men-spill sedikit terkait mencari seorang guru. Karena memang pada dasarnya guru itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses kita menuntut ilmu, Ustaz ya. Betul, sangat. Bahkan Imam Syafi'i pun menyampaikan dalam wasiatnya yang mana kita pernah bahas juga saat di beberapa podcast itu ada yang wasiat Imam Syafi'i yang 6, yang salah satunya yang nomor 5 itu adalah sohbatul ustad. Betul. Ya, dimana kita perlu bersikap kepada guru, perlu punya adab kepada guru, dan juga mungkin dari itu juga proses mencari gurunya. Betul. Lalu ya kalau itu dibedah itu kan bagaimana seorang Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Betul. Dan itu Masya Allah, itu yang mungkin menjadi faktor keberkahan ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat walaupun orangnya udah nggak ada tapi masih disebut-sebut tapi sekarang saja. Ya. Nah, dan yang pasti itu akan menjadi amalan pahala yang terus mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada, betul saja. Nah, maka dari itu kita akan coba dengar nasihat dari Ustadz Alfi. Poinnya adalah bagaimana memiliki adab kepada guru dan juga memiliki muamalah yang baik kepada guru. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita di dunia ini Ustadz sebenarnya semuanya berjuang. Dalam berbagai hal apapun semua orang berjuang. Baik yang Islam, non-Islam, semuanya berjuang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang lain sakit, kita juga sakit. Kalau kita merasakan sakit, capek, lelah, non-Islam pun merasakan hal seperti itu. Maka dalam pencarian guru pun harus maksimal. Yang membedakan kita dengan orang lain yang non-Islam itu adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kita punya Allah, mereka nggak punya. Maka yang paling mendasari dalam mencari ilmu itu memang garis kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Pengalaman kami ketika dulu selesai pesantren, kemudian melanjutkan ke kuliah, merasa sudah cukup. Ketika mengajarkan tahsin Ustaz, Masya Allah, merasakan cukup. Ternyata masuk ke salah satu lembaga yang diurus oleh orang yang pakar di dalamnya, baru terasa Ustaz, ternyata ilmu kita belum sampai belum ada apa-apanya. Kami mengajarkan tahsin seperti itu, ternyata ketika ditahsin kembali kebanyakan huruf salah. Nah, makanya luar biasanya dalam Islam itu Ustaz, kita boleh mengetahui background dari seorang guru, dan bahkan harus kita mengetahui belajar dari mana, dari siapa, kapan, itu harus sampai seperti itu. Kenapa? Karena akan menjaga kualitas dari keilmuan tersebut. Masya Allah. Makanya habis sering dikatakan oleh guru kami Syekh Hanafa Maulana, bersyukurlah kalian kalau punya guru yang ketat.
Karena orang yang ketat itulah yang menjaga kualitas keilmuan. Masya Allah. Maka alhamdulillah sekarang guru kami Syekh Hanafa Maulana terus dalam membimbing kami. Dan insya Allah nanti juga gurunya Syekh Hanafa Syekh Isa Al-Masarui akan datang ke Indonesia. Masya Allah. Nah itu maka yang paling penting adalah kualitas guru akan menentukan kita semua. Iya. Menarik, menarik, Masya Allah. Tapi apa namanya, yang lumrah sekarang menjadi ujian di tengah-tengah kita ini juga memang pensikapan murid kepada guru seringkali tidak senonoh gitu, maksudnya tidak menunjukkan adabnya, tidak menunjukkan ihtiramnya. Nah bisa seperti itu, Ustaz? Nah, ada di kitab At-Tibyan, Ustaz. Di kitab At-Tibyan itu yang keren yang diciptakan, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Beliau tidak menggarisbawahi bagaimana adab seorang murid terlebih dahulu. Tapi bagaimana adab seorang guru. Masya Allah. Bagaimana seorang murid itu bisa beradab kalau gurunya tidak beradab. Nah itu juga. Maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah tetap kita kembali ke gurunya. Gurunya kita bagaimana sebagai pengajar Al-Quran itu harus seperti apa. Maka tanpa kita menuntut murid kita punya adab, pasti beradab. Maka dari kitanya dulu, gurunya dulu, sudah beradabkah kita, sudah sesuaikah dengan jalur dalam Al-Quran. Maka kalau sudah seperti itu, rasanya tidak sulit untuk menerapkan adab kepada anak didik kita. Masya Allah. Kitab At-Tibyan ya. Kitab At-Tibyan yang karya Imam Nawawi itu saja. Betul, At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Berarti memang ya, selain kita melihat dari sisi murid yang dituntut untuk beradab kepada guru, lain itu juga memang guru harus memiliki adab terlebih dahulu. Adabnya terlebih dahulu, Ustaz ya. Bagaimana karakter guru yang Ustadz tadi kenalkan itu sampai Ustadz merasa bahwasanya proses mencari seorang guru itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan berkesan dalam hidup Ustadz sampai sekarang ini? Pertama yang membuat saya terkesan dari guru-guru kami itu, pertama beliau memang seperti Rasulullah mengatakan khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran, Masya Allah. Al-Quran. Dalam cara berbicara, cara dalam beradab, menyampaikan, itu yang paling penting. Dan kerennya dalam Islam, setiap ilmu itu sebenarnya terjaga. Terjaga dalam artian kita belajar dari siapa, kemudian guru kita dari siapa, sampai siapa, dan siapa ujungnya. Dan itu yang paling terpenting, dan sekarang lumrah di mana-mana dengan mungkin kita kenal dengan sanad. Sanadu mutasil ya? Iya, sanad baik dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Itu kerennya dalam Al-Quran. Mungkin dalam agama lain belum kita ketahui ya. Tapi dalam Islam setiap ilmu itu ada sanadnya. Dan kepada siapa kita belajar. Dan sanad itulah yang menjaga kualitas keilmuan. Masya Allah. Begitu pula seperti hadis ya? Betul, hadis. Hadis juga kan harus analisa nih, ke siapa, terus ke siapa, betul, ke siapa. Sama seperti itu. Dan insya Allah di pondok kami setiap pengajaran semuanya ada sanadnya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang kita menjaga sunnahnya keilmuan itu seperti itu. Terjaga rentetan dari siapa ke siapanya harus jelas. Masya Allah. Menarik ya, menarik. Berarti semua keilmuan itu dipastikan itu menyambung sanadnya, Ustaz ya. Betul, insya Allah. Belajar dari Ustadz yang kompeten dan disiplin tadi ya Ustadznya pastinya ya. Masya Allah, berarti tadi ketika kita mengatakan bahwasanya beruntunglah kita memiliki Ustadz atau guru yang disiplin. Betul. Karena pada hakikatnya guru itu pasti mengharapkan peserta didiknya lebih baik dari dia, Ustaz ya. Betul, insya Allah. Dan yang paling penting itu disiplin tersebut. Kadang-kadang di kita itu ada rasa kasihan. Itu harus kita hindarkan. Untuk menjaga kualitas suatu ilmu, itu memang benar-benar kedisiplinan itu yang paling penting. Tanpa kedisiplinan itu bohong semua. Betul. Dan disiplin itu ya harus hadir dari si guru tersebut. Iya. Memang sosok guru sekarang di kalangan kita itu sudah menurun. Kualitasnya. Kalau kita lihat saja
pendidikan di Indonesia sekarang kan sudah banyak menggelincir. Makanya dengan adanya guru yang seperti itu menjaga kualitas keilmuan, terutama dalam Islam. Betul. Karena ketika guru itu salah menyampaikan, akan salah semuanya. Nah, itu dia. Yang paling penting. Masya Allah. Boleh share satu pengalaman antum proses mendapatkan guru tuh yang dari mulai yang paling berkesan dari setiap step-stepnya. Mungkin gak usah diceritain ini, tapi kesan yang Ustaz rasakan dalam proses dari setiap jenjang yang Ustaz jalani ini gimana, Ustaz? Yang paling berkesan dengan ketatnya itu, Ustaz. Dengan ketatnya itu. Ketika kami talaki ke beliau, memang tidak boleh ada satupun yang salah. Masya Allah. Itu yang keren. Kami berpikir kenapa seperti itu. Beliau menjelaskan itulah hakikat ilmu. Jangan sampai ketika kita salah satu poin, kita biarkan. Hari ini kita biarkan 1 poin, selanjutnya 2 poin, 3 poin, 3 poin. Sampai kita anak didik kita nanti keberapa, beberapa poin yang akan rusak. Masya Allah. Artinya seketat itu ya. Iya, betul. Seorang guru menjaga kesaliman atau keselamatan ilmu yang akan diterima si muridnya itu ya. Betul. Seperti itu. Itu mungkin yang waktu di pesantren atau mungkin yang waktu di kuliah itu kan yang pas proses mendapatkan sanad ya, Ustaz ya. Betul. Mungkin pengalaman dari yang sebelumnya atau seperti apa gitu. Mungkin pernah kita di kuliah dulu. Yang saya paling ingat itu ketika belajar tahsin. Ada satu ustadz, beliau mengatakan kepada seluruh mahasiswa itu, silakan ucapkan Al-Ikhlas ayat pertama. Silakan. Ternyata satu ruangan kelas itu nggak ada yang betul. Dan tidak diberitahukan kenapa itu salah. Dan kami menemukan ketika bertalaki. Nah, yang paling penting ini dalam proses pembelajaran terutama Al-Quran, itu salah satunya dari yang pertama mungkin tadi pemilihan guru. Guru itu kita harus lihat backgroundnya seperti apa, dari mana beliau belajar, kemudian kedisiplinannya. Bahkan kita talaki cuma 1 ayat 2 ayat, suruh kembali lagi 1 ayat 2 ayat kembali lagi. Seperti itu. Gitu ya. Yang ketiga adalah kita talaki langsung. Baik itu ketika kita dalam Al-Quran atau pelajaran yang lain. Karena keberkahan ilmu itu ketika kita bertemu dengan ustadznya. Nah, itu dia. Yang kita cari itu bukan ilmunya saja, tapi keberkahan dari ilmu tersebut. Banyak sekarang kalau kita mau mencari ilmu, di mana-mana Google aja lebih komplit dari yang manapun. Bahkan kita tanya satu orang belum tentu mau ngasih yang lain, tapi Google semuanya. Tapi yang paling penting ketika kita talaki itu adalah keberkahan ilmu. Berkahan, betul. Karena kan berkah itu ziyadatul khair. betul. Bertambah kebaikan-kebaikan. Dan itu yang kita inginkan, keberkahan dari suatu ilmu. Masya Allah. Teringat sebuah perkataan Kiai itu, Ustaz. Kiai kita juga nih, sama-sama tuh di pondok itu. Kalau kalian ingin nyari berkah dari hal-hal yang justru nggak masuk akal, misal kayak terjadi nih kan, berkah tuh misalkan minum bekas minumannya Ustadz, makan bekas makanannya Ustadz gitu, biar berkah gitu. Si Kiai itu bilang justru kalian justru bukan itu berkah itu. Berkah yang dimaksud itu ya adalah kita silaturahmi. Lalu minta wejangan, minta nasihat. Kalau itu yang kalian maknai sebagai berkah, 24 jam pintu saya buka buat kalian kapanpun kalian datang. Insya Allah ya. Artinya memang ya makna berkah ini tadi seperti yang Ustadz bilang adalah ketika kita bermuamalah yang baik kepada seorang guru kita gitu, Ustadz ya, dengan muamalah yang baik. Nah, baik, untuk talaki ini ada garis penting yang harus kita lihat. Bagaimana kita bersikap dengan guru, adab dengan guru. Bahkan kadang-kadang kita merasa sudah tinggi. Apalagi kalau misalnya guru kita lebih muda daripada kita. Kita sering diajarkan tuh saat ketika di gontor itu, kalau kita lagi belajar, jadilah gelas kosong. Karena kadang-kadang ada yang kita sudah merasa tinggi dan sudah mendapatkan, apalagi punya sanad dari yang lain, kita merasa, ini masalah, ini salah. Kami sering diajarkan bagaimana kalau ada 2 sanad yang berbeda. Bacaan satu, syekh ini seperti ini, kok berbeda? Maka guru kami selalu berpesan, kita tinggal menyiapkan 2 wadah untuk menampung ilmu tersebut, kemudian
nanti kita lihat sanad yang mana yang lebih tinggi, yang paling dekat kepada Rasulullah, itu yang kita ambil. Masya Allah. Berat Jadi juga bukan sih. berarti kita menyalahkan, sanad saya lebih tinggi dan ini salah, belum tentu. Belum tentu. Karena yang namanya sanad itu suci, Hmm. terjaga. Maka tugas kita bukan menyalahkan satu sama lain, tapi mengambil semuanya, dan kita pilihan itu tergantung. Masya Allah. Berarti proses itu bukan proses yang mudah, Ustaz ya. Ya, betul. Dan nggak bisa digapai dengan hati yang baperan. Apalagi baperan. Nah. Salahkan sedikit nggak mau lagi, kalau bahasa. Karena kan talaki itu kan harus terus-menerus, kayak tadi saya bilang ya, 2 ayat suruh ngulang lagi. Betul. Berarti memang nggak boleh putus asa, gampang putus asa atau Sangat gampang betul. putus asa. Karena kan salah satu syarat menuntut ilmu itu adalah kesungguhan. Sungguhan. Tanpa kesungguhan kita nggak bakalan bisa. Terutama dalam talaki itu sangat berat. Kalau kita nggak punya rasa kesungguhan yang baik. Tuh, jadi selain dari kita mengambil keberkahan, dan yang paling penting tadi adab tadi itu. Jangan sampai kita dikenal di kelas atau di tempat halaqah itu adalah orang yang, karena kan orang yang terkenal dalam suatu hal itu ada yang baik, ada yang jelek. Antara dua ya, antara dia baik, betul, antara dia buruk. Betul. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita ngambil yang buruk. Kita harus yang baiknya. Dan memang yang paling penting adalah adab kita kepada guru. Saya pernah sekali pengalaman. Gimana tuh, Ustaz? Ketika kami ada jadwal talaki bersama beliau. Sama beliau. Kemudian karena waktunya seharusnya jam segitu beliau sudah hadir. Kemudian saya memberanikan diri untuk memanggil beliau. Syekh, Afwan, sekarang waktunya sudah talaki. Dan ternyata itu salah. Tentu salah. Betul, karena kita nggak tahu kesibukan beliau seperti apa. Tugas kita sebagai murid adalah menunggu beliau, bukan menjam beliau. Dan itu langsung dibahas pas bab atibian tentang itu. Masya Allah. Kena langsung saya. Langsung ditampar itu. Dan Masya Allah kita belajar dari pengalaman tersebut. Iya, betul. Harus memang kadang ya. Betul. Karena mungkin sudah merasa dekat, kami datangi langsung ke rumahnya, Syekh, Afwan, sekarang waktunya ini. Beliau tidak menjawab apa-apa. Hanya beberapa selang kemudian membahas tentang itu. Itulah ada guru dalam Islam sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya. Dan tadi berarti tidak boleh baperan, harus bersungguh-sungguh. Ya, mungkin ya kesungguhan dia harus ya menyesuaikan lah ya. Betul. Misalkan ternyata kita rasa kita perlu effort lebih, ya berarti jangan ragu-ragu untuk mengambil effort lebih. Dan yang terpenting tadi juga jangan sampai ada image guru kepada kita justru malah image yang negatif. Masya Allah. Kalau dilanjutin mungkin cerita pengalaman beliau mendapatkan ilmu dari guru-guru Ustadz Alfi ini, Masya Allah ya. Tapi kita cukupkan dulu karena waktu beliau juga sangat berharga. Mungkin terakhir Ustadz, closing statement untuk sahabat Mida semua dalam proses menuntut ilmu dan juga bersikap dalam adab yang pada guru yang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim kepada gurunya seperti apa? Tafadhol Ustaz. Baik, untuk sahabat Mida semuanya, pesan kami dalam menuntut ilmu yang paling penting pertama adalah tujuan kita. Tujuan kita untuk apa? Kemudian untuk siapa? Dan itulah yang akan mempengaruhi tekad kita, kemudian mempengaruhi jalan kita mau kemana. Dan insya Allah keilmuan dalam Islam semuanya suci, tinggal hati kita yang disucikan. Jangan sampai kita terkotori penuntut ilmu kita atau proses kita dalam menuntut ilmu dengan hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Jadi proses akan menentukan hasil. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Alfi, terima kasih banyak atas nasihatnya dan wejangannya untuk sahabat Mida semua dalam konteks bersikap kepada guru ya Ustaz ya. Tadi juga beliau menyinggung ya memang kita harus juga memperbaiki kualitas guru ya Ustaz ya. Betul. Guru-guru yang memang dicetak di Indonesia, apalagi guru-guru agama ya. Betul. Harus ya didorong untuk memiliki kafaah. Apalagi cita-cita kita menjadi guru. Bagaimana kita mau menjadi guru yang baik kalau kita tidak mencari guru yang baik? Nah, itu dia tuh, betul sekali. Masya Allah, dan pasti guru sedikit apapun ilmu yang mereka berikan kepada kita itu berkesan pada hidup kita. Ustaz ya, apalagi dengan disiplinnya tadi ya. Betul. Masya Allah. Tabarakallah Ustaz Alfi, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kesempatannya kita bisa silaturahmi di rumahnya yang
Masya Allah sangat nyaman ini dan Masya Allah bisa melihat aktivitas santri juga. Alhamdulillah. Semoga ini bukan silaturahmi yang pertama dan terakhir. Insyaallah Semoga kami Allah selalu menunggu antum di sini insyaallah. Ah, Berbagi ilmu. insya Allah nanti kalau ada kesempatan waktu dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan silaturahmi lagi ke sini, Ustaz. Senang bisa bertemu Ustaz Alfi setelah 7 tahun kita tidak ketemu. Semoga pertemuan ini bawa berkah buat kita semua. Insyaallah. Baik sahabat Mida dan Ustaz Alfi, terima kasih Alhamdulillah. sekali lagi. Saya izin pamit menyapa dulu sahabat Mida. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih untuk dukungannya yang sudah menonton sampai akhir video. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi